Halo, perkenalkan nama saya. Halo, perkenalkan saya. Halo teman-teman. Halo. 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 Kami dari PPL SD Negeri Condong Satu. Oke, anak-anak, sekarang Bu Guru sudah punya data hasil panen buah rambutan. Kita baca bersama ya. Di bulan pertama, bulan Mei, kita dapat berapa? 5 kilo. Di bulan kedua, dapat 8 kilo. Bulan Juli, 8 kilo. Agustus, 7 kilo. Untuk mencari rata-rata, ya, rata-rata. Kita menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, data yang sudah ada kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti berapa? 5, 7, 8, 7, ditambah 8, ditambah 8. Siapa yang bisa menjawab? Sama dengan? Yes, betul. 28. Ini adalah hasil seluruh. Belum selesai sampai sini. Untuk mencari rata-rata, nanti jumlah seluruh yang tadi kita cari dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita hitung ya. Berarti mencari rata-rata itu 28 dibagi 4. Siapa yang bisa? 7, Bu. Ya, betul. Hasilnya adalah 7. Karena tadi satuannya kilo, berarti rata-ratanya 7 kilo. Jadi, rata-rata hasil panen buah rambutan adalah 7 kilo. Paham sampai sini? Paham. Karena sudah paham dengan langkah-langkah mencari rata-rata, sekarang Ibu sudah menyiapkan data pengunjung perpustakaan. Nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Silakan dengan melihat langkah-langkah yang sudah Bu Mifda tulis, anak-anak mengerjakan kembali soal yang berbeda. Paham ya? Paham, Bu. Sekarang coba kerjakan soal ini kembali, tapi langkah-langkahnya Bu Guru hapus. Ya, bisa ya? Insya Allah. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Dari kasus tersebut, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik? Pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, Dalam kasus tersebut, guru memberikan banyak bantuan kepada peserta didik pada tahap pembelajaran karena adanya pengulangan. Dengan adanya pengulangan, maka pemahaman peserta didik semakin kuat. Dengan menggunakan pemahaman dan pengalaman dalam percobaan pertama. Pada percobaan pertama, guru memberikan langkah-langkah penyelesaian soal dan peserta didik memahami bagaimana cara penyelesaiannya sehingga pada saat pengerjaan peserta didik dapat memudahkan dalam pengerjaan. Dan yang tahap kedua, peserta didik dituntut untuk mengerjakan soal dengan tidak melihat caranya. Dengan pengalaman belajar yang bermakna ini mampu membuat peserta didik memahami konsep matematika dengan baik dan membekas pada ingatan mereka dalam jangka waktu yang lama. sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode tersebut dapat diterapkan? Bagi seorang calon guru, metode yang digunakan dalam kasus dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi atau berkolaborasi bersama teman kelompoknya. Pendekatan yang terkait dalam kasus tersebut yaitu adalah pendekatan behavioristik. Nah, pendekatan behavioristik sendiri
merupakan pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik yang diakibatkan oleh terjadinya suatu proses pembelajaran. Pemahaman peserta didik semakin kuat yang disebabkan oleh pemahaman atau pengalaman belajar yang dilakukan sebelumnya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang penjumlahan. Nah, di papan tulis ibu punya soal. Di sini adalah 2 ditambah 3. Ada yang bisa 2 tambah 3 itu berapa? Sudah tahu belum? 4. Nah, 6. Coba kita jumlahkan. Berdasarkan kasus, apa yang dapat dilakukan guru tersebut untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dalam kasus ini, menurut kelompok kami, Rina bisa menggunakan media-media konkret yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jan Pease, yang mana anak pada usia 7 tahun belum bisa menggabungkan ataupun memisahkan ide dengan logikanya. Anak pada usia tersebut baru sanggup memikirkan tentang benda-benda yang ada di sekitar. Nah, oleh karena itu, Rina bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar seperti pensil, buku, penghapus, dan yang lainnya untuk materi penjumlahan yang ada pada kasus ini. Menggunakan benda-benda tersebut tentunya akan lebih memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Selain menggunakan media-media konkret, kita sebagai guru juga bisa menggunakan permainan tradisional seperti congklak, karena pada permainan congklak kita menggunakan biji-bijian yang mana biji tersebut bisa kita hitung. Mengapa kami menyarankan hal tersebut? Kelompok kami menyarankan hal-hal tersebut karena erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme yang dicetuskan oleh Jan Pease, di mana Pease telah membagi tahapan perkembangan usia peserta didik dengan menyediakan benda-benda di sekitar peserta didik serta menerapkan permainan yang berhubungan erat dengan berhitung. Secara langsung peserta didik dihadapkan dengan situasi yang nyata sehingga kegiatan yang dapat dilakukan tersebut bisa membantu peserta didik dalam berhitung. Tersebut karena erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme yang dicetuskan oleh Jan Pease, di mana Pease telah membagi tahapan perkembangan usia, di mana peserta didik dapat dibantu dengan benda-benda yang ada di sekitar, permainan yang berhubungan dengan berhitung, sehingga secara tidak langsung peserta didik dihadapkan dengan situasi yang nyata, sehingga peserta didik dapat memahami informasi secara aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan teori konstruktivisme itu sendiri. Pagi anak-anak. Hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia kan? Ya. Kita hari ini mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, Pak Guru di papan tulis ada gambar gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Kita di sini di Bali tidak ada gedung yang tinggi seperti gedung pencakar langit di Jakarta. Maka dari itu Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk bisa menerangkan, mendeskripsikan tentang makanan khas yang ada di daerah kita di Bali ini. Saya minta Mas Ganesha untuk menjelaskan makanan khas yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Mas. Baik Pak, teman-teman, saya tahu sebuah makanan yang namanya sate lilit. Nah, sate lilit ini terbuat dari ayam yang dicincang, kemudian diberi bumbu dan diberi tepung kanji, kemudian dililitkan pada satu batang bambu, kemudian masaknya dengan cara dibakar. Berdasarkan kasus, apakah pertimbangan dan keputusan guru tersebut sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan dan pertimbangan Made sudah sesuai karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai hal dan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Memilih konten yang dekat dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik dapat membantu mereka lebih terlibat dalam pembelajaran karena dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Prinsip apa yang Maid gunakan dalam kasus tersebut?
Prinsip belajar yang digunakan Madya adalah prinsip teori konstruktivisme, di mana teori ini membangun pemahaman peserta didik melalui pengalaman yang didapatkan dari lingkungannya. Dalam hal ini, Madya menggantikan deskripsi gedung pencakar langit dengan makanan khas dari daerahnya, yaitu Bali, yaitu makanan khas sate lilit. Sehingga pembelajaran jika sesuai dengan pengalaman pribadinya akan menarik minat belajar peserta didik, sehingga pemahamannya tersebut dapat meningkat.